Legendaris Titi Puspa atau yang akrab disapa Eyang Titi 1 November lalu baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-87 tahun. Dalam akun Instagramnya, Eyang Titi mengunggah video kebersamaan dirinya bersama keluarga dan sahabat saat merayakan ulang tahunnya beberapa waktu lalu. Nenek bilang itu berbahaya. Hey, hey, marilah kemari, hey kawan. Ya, tak ada perayaan mewah dan megah layaknya selebriti lain. Eyang Titi rupanya memilih merayakan ulang tahunnya secara sederhana di kediamannya dengan mengundang teman-teman dan keluarga terdekat. Semua dikit. Nanti kita sambung-sambung aja. Marilah kemari, hey, 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 hey kawan. Ada di sini, hey, 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 hey kasih. Tak hanya mendapat kejutan dari artis senior, Eyang Titi juga mendapat kejutan ulta dari anak-anak asuhannya yang tergabung dalam grup vokal Duta Cinta. Jangan dihitung, tahu-tahu kita nanti apa untuk. Di usianya yang sudah 87 tahun, Eyang Titi tetap aktif dan energik saat bernyanyi di atas panggung. Bahkan jelang ulang tahunnya yang ke-87, pada bulan Oktober lalu, Titi tampil di acara musik bersama mantan penyanyi cilik Saskia dan Giovanni, membawakan lagu Menabung ciptaan Eyang Titi. Ayo kita kebar semuanya, banting bung yo kita nabung, banting bung hey jangan dihitung, tahu-tahu kita nanti dapat untung. Ya itu pasrah. Dari umur antara 30-40, saya sudah mengurangi garam, gula, minyak, fat, makanan yang diawetkan, terus ikan-ikan laut yang nakutin tuh, jeroan, terus kopi teh. Saya tuh nggak pernah tuh aduk ngeteh, aduk ngopi. Di tempat berbeda, audisi Miss Indonesia 2025 digelar. Dan kali ini Jakarta sebagai kota pembuka. Audisi Miss Indonesia yang digelar di MNC Studio, Jakarta Barat selama 2 hari pada tanggal 2 dan 3 November 2024. Di audisi kali ini terlihat sejumlah peserta dari berbagai daerah terlihat mengisi formulir pendaftaran dan mengikuti tes tertulis. Ya lumayan gugup karena nggak pernah ikut kayak ginian juga kan. Cuman ya jadi pengalaman. Sebetulnya cukup deg-degan juga ya, cuma tetap percaya diri dan jadi diri sendiri aja. Kali ini aku pengen mempresentasikan menyanyi. Saya sendiri ikut ajang ini melalui Campus Hunt. Jadi saya akan mempersiapkan sebaik mungkin dan dengan memperluas wawasan saya melalui membaca berita-berita isu sosial yang ada di Indonesia saat ini. Peluang sangat besar kan pastinya, makanya saya mencoba. Semoga saya bisa lolos ke tahap-tahap selanjutnya. Hari ini kita menghadiri acara audisi Miss Indonesia 2025, khususnya di daerah Jakarta, audisi pertama, Big Audition, dan sangat semangat sekali ya kita melihat antusiasme para peserta di hari ini. Pesertanya sudah kelihatan siap juga untuk mengikuti audisi hari ini untuk bertemu dengan para dewan juri, dan saya yakin juga nanti Miss Indonesia 2025 akan jauh lebih baik ya finalisnya. Antusiasnya sangat luar biasa, bahkan saya sangat kagum karena banyak sekali adik-adik yang berusia 17-18 tahun yang lumayan banyak ternyata ikut berpartisipasi dalam audisi hari ini. Dan tentunya sangat nostalgia, walaupun saya juga merupakan salah satu peserta yang didapatkan dari kampus hunting, tapi melihat
audisi di sini membuat saya flashback lagi gitu karena saya pernah kesini juga. Dan ya berharapnya sih adik-adik semua, teman-teman semua yang mengikuti audisi pada hari ini, apapun hasilnya tetap semangat. Demi mengikuti audisi Miss Indonesia 2025, masing-masing peserta audisi pastinya harus menyiapkan mental, bakat, serta intelijen mereka di hadapan para juri agar bisa unggul dari peserta lainnya. Della Agustina, salah satu peserta yang rela terbang dari Sumatera Utara untuk mengikuti audisi Miss Indonesia 2025. Begitu antusias dan berharap bisa lolos ke tahap berikutnya. Lantas, seperti apa persiapan para peserta untuk mengikuti audisi Miss Indonesia 2025? Persiapannya sih lebih banyak lihat isu-isu masyarakat yang berkembang di Indonesia, lalu belajar public speaking mungkin ya, karena kita akan mengobrol banyak dengan juri nanti ya, bakal ngobrol-ngobrol sama juri, jadi belajar untuk public speaking. Harapan sih ya semoga bisa menjadi finalis Miss Indonesia, jadinya aku lebih bisa memiliki wadah untuk memberikan aspirasi aku, udah sesuai dengan tema yang aku mau bawa. Sementara Roro Jahra Kesuma Putri, peserta audisi Miss Indonesia asal Jakarta, menarik perhatian para juri lantaran membawa misi kesetaraan gender di sektor teknologi. Roro berharap lewat Miss Indonesia ini, dirinya bisa menginspirasi lebih banyak perempuan dan berkembang di dunia teknologi. Working in technology industry, sepertinya tema yang akan saya angkat juga di seputar situ, akan bicara mengenai aspek kesetaraan gender pada bidang industri teknologi. Mengingat bahwasannya masih minim sekali peran wanita di Indonesia yang memang bekerja di bidang teknologi. Jadi sepertinya itu bisa jadi suatu hal yang harus kita improve ke depannya. Girls are so very beautiful and I'm sure they're smart as well and they're unique. They have their own personality here. Jadi sepertinya akan terasa sekali semangat kompetitifnya di sini, tapi justru itu membuat Miss Indonesia semakin menarik ke depannya. Ajang Miss Indonesia digelar untuk mencari sosok wanita cantik dan cerdas dan juga memiliki kriteria manner yang baik, kepribadian yang impresif, kualitas smart serta jiwa sosial yang tinggi. Melihat antusias para peserta audisi Miss Indonesia 2025 membuat Suara Azani dan Imelda Laurencia yang didapuk menjadi juri tamu, seolah mengingatkan perjalanan mereka saat menjadi peserta audisi Miss Indonesia yang mewakili daerah masing-masing. Lantas, seperti apa para juri melihat para peserta audisi Miss Indonesia 2025? Iya banget ya, karena tahun lalu kita juga melakukan hal yang sama untuk mengikuti audisi seperti ini sebelum menjadi finalis. Pasti ada di manner, impressive, smart, and social, itu kriteria utama dari Miss Indonesia. Jadi semua finalis yang nantinya akan menjadi Miss Indonesia pasti butuh dengan MISS tersebut. Mungkin untuk Miss Indonesia sendiri nantinya akan menghasilkan role model atau tokoh-tokoh yang bisa dipandang oleh perempuan-perempuan Indonesia untuk terus menginspirasi dan juga memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Insecure itu hal yang normal, semua wanita pasti mengalami hal tersebut. Jadi tinggal bagaimana caranya menemukan titik di mana kamu bisa bangkit lagi, bisa kembali menemukan jati diri dan kembali mencari mimpi-mimpi yang kita inginkan seperti itu. Ya, seperti moto Miss Indonesia setiap tahunnya Beauty with a Purpose, pastinya kita terus mencari teman-teman yang memang memiliki purpose yang baik ya, bukan hanya dari kecantikan saja, tapi kita juga melihat bagaimana mereka memaknai kecantikan itu dengan mengabdikan hidup mereka, dengan memaknai hidup mereka dengan kecantikan juga gitu. Jadi seperti itu, kami melihat dari bagaimana adik-adik teman-teman ini mereka mengabdikan diri mereka baik itu dalam kegiatan sosial, dalam kegiatan bermasyarakat, dan juga aspirasi dan juga mimpi mereka untuk kemajuan masyarakat, khususnya juga perempuan, seperti itu. Masih di Girls Spot pemirsa, audisi Miss Indonesia 2025 sudah dibuka dan Jakarta menjadi kota pembuka sebelum audisi berlanjut ke beberapa kota lainnya. Pastinya semua antusias mengikuti ajang kecantikan bergengsi Miss Indonesia. Good luck untuk seluruh yang mengikuti Miss Indonesia.
Oke pemirsa, saksikan terus Gospel setiap harinya Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di RCTI. Saya Ali Syafita pamit undur diri. Bye-bye. Masih di Gaspot pemirsa, misteri satu persatu sudah mulai terkuak. Termasuk Baskara sudah tahu kalau Romeo adalah anak dari Heru, orang yang sudah membunuh sahabat karibnya Yoga yang merupakan ayah Yasmin. Sementara itu Amanda Manopo panik usai cosplay jadi Shaun the Sheep. Kenapa ya? Langsung saja kita simak, ini dia. Perayaan Halloween yang jatuh setiap tanggal 31 Oktober menjadi momen bagi banyak orang untuk mengenakan kostum unik dan menyeramkan. Meski di Indonesia sendiri tidak dirayakan secara meriah. Menariknya, sederet artis tanah air tetap antusias merayakan Halloween dengan tampil totalitas, mengenakan berbagai kostum karakter yang berbeda dari biasanya. Amanda Manopo misalnya, menjadi salah satu artis yang mencuri perhatian warganet dengan cosplay sebagai karakter domba Shaun the Sheep yang menggemaskan. Pemilihan kostum unik ini menjadi sorotan karena berbeda dari kostum Halloween pada umumnya yang biasa bernuansa horor. Totalitas Amanda menyulap dirinya menjadi karakter domba terlihat dari caranya merias diri sendiri. Gak ragu-ragu dia mengoleskan cat warna hitam pada wajah. Ya Shaun the Sheep, ya Shaun the Sheep, ya bermain dengan yang tak bisa mengebik. Jangan lupa, ya berbeda. Tak sampai di situ, Amanda juga memanfaatkan kapas dan plastik hitam sebagai kostumnya. Plastik itu akan menjadi kulit, sementara kapas dijadikan bulu untuk menutupi seluruh tubuhnya. Upaya menirukan karakter domba ini semakin lengkap dengan penambahan telinga buatan yang menjuntai dari kaos kaki hitam. Alhasil penampilan Amanda makin mirip dengan karakter animasi tersebut. Ya Shaun the Sheep, ya Shaun the Sheep, ya banyak akal dan pandai menari. Mungkin nanti kamu bisa datang bertemu dengan Shaun the Sheep. Oh, datang mengemik dengan Shaun the Sheep. Kocaknya adalah ketika Amanda berusaha membersihkan riasan wajahnya seusai cosplay. Riasan hitam di wajahnya tak bisa dihilangkan. Tentu saja hal tersebut membuat panik Amanda. Kepanikan Amanda bercampur tawa melihat kondisinya saat itu. Tentu saja momen itu menjadi hiburan warganet. Usaha kerasnya membersihkan cat hitam tersebut berujung sia-sia. Di tempat terpisah penyelidikan siapa dalang penembakan para layang Romeo menjadi buntu setelah Pras dinyatakan meninggal dunia usai mengalami kebakaran di gudang akibat ulahnya sendiri. Meski anak buah Baskara tak menemukan jasad Pras dan menganggap jasadnya hangus terbakar. Kematian Pras membuat Nathan begitu terpukul. Bahkan ia begitu dendam dengan keluarga Baskara, terutama Alisa. Bokap gue meninggal gara-gara lo ya.
untuk kalau misalnya gue berdialog atau gue bersedih, ada momen tertentu di mana pecah, di mana gue pasti nangis, dan ada momen-momen tertentu di mana mungkin lebih dalam, lebih deep, tapi kayak kesedihannya tuh jadi amarah gitu. Nah mungkin itu sifat Prastio yang nular ke Nathan. Gue ambil itu, jadi kayak tetap oh ini emang anaknya Prastio nih gitu. Gak ada yang udah hampir mau ditolongin, tapi pas keluarganya udah deket ke tempat penyekapannya, Prasetyo mau ngalahin perhatian dan akhirnya dia bakar gudang itu, tapi dia mau bawa kabur aku lagi ke tempat lain, mau disandra lagi. Tapi akunya coba melawan, akunya bela diri, dan akhirnya Prasetyo ketinggalan di gudang itu dan aku berhasil kabur, sedangkan Prasetyo stuck di dalam sampai akhirnya dia gitu deh. Baskara seperti kehilangan arah. Saat ini Baskara kembali fokus mencari tahu siapa dalang di balik kecelakaan sahabat karibnya Yoga hingga meninggal dunia. Ditemani oleh ajudannya, Baskara akhirnya menemui salah satu wartawan yang melakukan investigasi saat itu. Dan muncullah nama Heru, hingga akhirnya Baskara meminta orang untuk menyelidiki berkas Heru. Waktu saya meliput dan menyelidiki kecelakaan itu, saya sempat diteror sama orang misterius, Pak. Orang itu mengancam akan membunuh saya dan keluarga saya kalau saya tidak berhenti menyelidiki kasus kematian Pak Yoga. Jujur saya takut sekali waktu itu. Saya nggak nyangka kalau penyelidikan yang saya lakukan itu sangat berbahaya. Bapak tahu siapa orangnya? Saya mencurigai orang yang bernama Heru. Setelah ditemui alamatnya, akhirnya Heru dan juga ajudannya meluncur ke kediaman Heru yang berada di Sukabumi. Dan yang membuat terkejut, meski Heru telah meninggal, namun pembangunan rumahnya masih terus berjalan. Hal itu memantik reaksi curiga di benak Baskara, hingga ia menanyakan siapa yang merenovasi rumah tersebut. Meski disebutkan nama Romeo yang merenovasi rumah itu, sontak saja Baskara terdiam. Ketika foto Romeo diperlihatkan, orang tersebut membenarkan jika anak sambungnya itu merupakan anak Heru. Gini Pak, saya ini memang mencari Pak Heru. Dan kebetulan Pak Heru dulu adalah bekas karyawan saya. Oh gitu. Rumah yang dibangun itu memang rumahnya Pak Heru, Pak. Tapi Pak Herunya sudah meninggal, Pak. Ini kenapa rumahnya direnovasi ya? Apa sudah dijual ya? Nah, rumahnya belum dijual, Pak. Yang renovasi itu anaknya Pak Heru, Pak. Namanya Romeo, Pak. Maaf Pak, kalau boleh tahu apa benar Romeo yang ini Pak? Ya benar Pak, memang ini orangnya Pak. Romeo anaknya Heru. Apa-apaan ini? Tentu saja hal ini membuat Baskara bingung dan menduga jika Romeo kecil yang diambil Ajeng merupakan bentuk barter Ajeng dengan Heru lantaran telah berhasil menghabisi nyawa sahabat karibnya Yoga. Saya juga kaget Pak dengarnya. Ya saya nggak habis pikir gimana bisa kami ini mengadopsi Romeo sebagai anak. Kami mengadopsi anak dari orang yang udah membunuh sahabat baik saya. Bisa jadi Ajeng sengaja mengadopsi Romeo karena Romeo anaknya Heru. Atau Ajeng yang beri perintah ke Heru untuk bunuh Yoga. Makanya Ajeng mengadopsi Romeo sebagai imbalan balas jasa. Tapi kenapa dia menghabisi Yoga? Kalau ternyata benar Ajeng seperti itu, Ajeng benar-benar perempuan mengerikan. Aku akan membuka semua kejahatan Ajeng. Tapi aku butuh bukti yang kuat supaya dia nggak bisa berkelit lagi.
Pemirsa, penyanyi Ari Lasso akhirnya angkat bicara soal perceraiannya dengan Vita Desi. Ari yang ditemui usai mengisi acara ulang tahun ke-1 Heides VIP di Cibubur, Depok, mengungkapkan alasannya mengapa baru-baru ini mengumumkan perceraiannya pada publik. Padahal Ari Lasso dan Vita Desi resmi bercerai pada bulan Februari 2024. Udah jelas di situ ditulis gitu ya bahwa ya setelah diskusi gitu dengan anak-anak ya kayaknya mesti diumumin lah gitu ya, karena kan kita udah hidup sendiri dan ya mungkin saya atau dia akan memulai hubungan baru gitu kan, biar nggak jadi fitnah gitu. Jadi ya pokoknya agar kalau baik istri saya maupun saya jalan atau dengan siapa gitu, orang kan biar nggak bingung gitu ya. Itu aja sih, nah, itu aja. Pertimbangannya pokoknya biar orang nggak bingung lah, gitu aja lah. Ari Lasso sempat menyayangkan rumah tangganya yang dibangun hingga memasuki usia perak harus berakhir. Kepada media, Ari Lasso mengaku gagal sebagai kepala rumah tangga sehingga tak mampu mempertahankan janji pernikahannya, sekalipun sudah dikaruniai 4 orang anak. Hanya saja ketika disinggung soal alasan perceraiannya dengan Vita, Ari Lasso menjawab pertanyaan itu dengan bijak. Ya orang bisa berasumsi macam-macam sih ya. Tapi yang pasti sih keputusan ini tuh diambil oleh 2 orang dewasa yang pastinya sudah melewati pertimbangan cukup panjang. Ya sayang juga sih, memang usia pernikahan 25 tahun itu juga sayang banget lah, bahkan menurut saya tuh sangat sayang. Cuman ya lagi-lagi mungkin takdir terus ya memang mungkin harus begini, yang lebih baik mungkin ada sesuatu yang lebih baik besok mungkin, makanya saya tuliskan mungkin ada hikmah yang lebih baik gitu. Kita bercoba yang positif aja lah gitu. Ya, memang di beberapa momen penting yang dihadiri Ari, Vita jarang terlihat menemani Ari. Ari sendiri tak ingin banyak bicara soal masalah rumah tangganya yang kini sudah pecah. Ia juga menjelaskan soal penyakit pita suara yang sempat dideritanya, hingga membuatnya absen cukup lama di panggung hiburan, hingga publik menduga kondisi perekonomian rumah tangga Ari Lasso terganggu. Itu juga tuh, makanya saya tulis itu. Jadi kayak asumsi orang segala macam itu tuh, kayak misalkan saya lagi makan sama anak kan sebenarnya wajar ya gitu, tapi kok komennya tuh udah mulai ngaco-ngaco gitulah gitu ya, ngaco-ngaco, dan aku rasa mengganggu, dan kemudian terus jadi perdebatan sendiri yang panjang gitu, terus akhirnya kayaknya mending diumumin aja deh gitu deh sekalian, biar nggak ada. Nah buktinya kan sekarang begitu saya umumin, saya posting malah hilang ya, meskipun saya limit sih komennya. Jadi pokoknya menghindari prasangka buruk orang gitu aja. Kini Ari Lasso mengaku lega usai mengumumkan soal perceraiannya. Sebab di masa depan ia dan mantan istri sudah bebas menentukan jalan serta masa depan masing-masing. Termasuk rencana Ari Lasso yang akan melanjutkan mimpinya di panggung hiburan. Benarkah demikian? Menempuh jalan hidup masing-masing lah gitu. Intinya sih gitu. Keputusan ini mungkin yang terbaik lah yang diambil gitu. Ya masalah penyebabnya apa ya, kalaupun saya tahu atau ada siapapun tahu ya mungkin ya nggak mungkin lah saya akan ungkapkan gitu. Nggak mungkin lah. Sementara itu, Haldi Sabri tak henti membuat Irish Bella bahagia. Kali ini Haldi memberi hadiah rumah baru kepada Irish Bella yang rencananya akan mereka tempati.
Irish Bella sepertinya siap menghapus masa lalunya dengan memulai hidup baru. Bersama suami yang dinikahinya pada 19 Oktober 2024 lalu, sebab itulah Haldi dan Irish Bella terlihat mesra di hadapan para tamu undangan tasyakuran rumah baru yang digelar pada hari Sabtu yang lalu itu. Asik. Nggak bisa. Bukan hanya itu, kedekatan Haldi dengan anak-anak Irish Bella yang diposting di media membuat haru warganet. Irish Bella menunjukkan aura bahagia sebab suaminya terlihat begitu menyayangi dan perhatian dengan anak kandungnya. Joni sudah menerima kondisi tersebut dan dia mendoakan yang terbaik untuk Irish Bella dan anak-anak. Amar Joni udah bilang sama saya bahwa insya Allah dia udah rela. Di sisi lain, kondisi Amar Zoni, mantan suami Irish Bella yang kini mendekam di penjara, mengaku tak ingin bertemu dengan kedua anaknya, sekalipun Irish Bella tidak melarang. Melalui kuasa hukumnya, Amar Zoni mengaku tak ingin anak-anaknya memiliki memori tak baik bahwa ayahnya pernah menjadi tahanan akibat penyalahgunaan narkoba. Kondisi berbeda dipilih pasangan Sarah Wijayanto dan Demian Aditya. 10 tahun menikah, keduanya belum dikaruniai momongan. Padahal keduanya sudah siap menyambut kehadiran buah hati mereka. Terbukti keduanya pernah mengikuti program hamil. Akan tetapi tubuh Sarah tidak kuat sehingga ia sempat jatuh sakit. Sehingga mereka menghentikan program hamil itu. Namun demikian Sarah dan Demian tetap berusaha dengan cara menjaga keharmonisan rumah tangga. Umurnya udah 45. Kalau di desa itu udah pakai kembar, udah nganggung cucu ya. Jangan. Jadi emang nggak ada ini sih, nggak ada rencana. Kan Mas Demian kan juga Mas Demian. Mas Sarah. Apa namanya? Kan udah ada anak. Yeah. Terus aku dulu juga udah pernah tanya, terus ya udahlah kayak nggak apa-apa. Nggak usah maksa gitu. Udah lama kok, ini udah bertahun-tahun yang lalu. Yeah. Jadi kayak ya udah gitu, dan memang nggak mau program. Gagal menjalani program hamil bukan berarti menghentikan juga harapan Sarah untuk menimang buah hatinya dengan Demian. Hanya saja ia kini menjalaninya dengan santai, sehingga publik menduga keduanya menganut child free. Dugaan itu semakin kuat setelah Sarah terlihat mempercantik diri dengan melakukan operasi plastik alias oplas. Lantas bagian mana saja dari tubuh Sarah yang dipermak? Kalau misalnya itu kan kita bicara kalau misalnya kayak oplas itu kan sebenarnya ada hal yang orang ingin mempercantik diri, ya kan. Jadi apapun itu, asalkan tidak mengganti, tujuannya tidak mengganti, tapi untuk memperbaiki, ya kenapa enggak? Ya istri happy, ya kenapa enggak gitu. Kalau saya pribadi itu aja. Dirubah ya, nggak ada sih. Ya kan kalau hidung ya dulu kan gue pesek, sekarang mancung. Apa sih dulu iklannya? Main game buat bikin pusing. Ya kan itu ada kan. Ya. Kalau dulu pesek, sekarang mancung. Itu aja, kalau operasi itu doang. Dan ini juga perjalanannya panjang. Awalnya operasinya kan di Jakarta, 2 kali gagal. Akhirnya aku benerin di Amerika. Udah, sampai hari ini.
Ji-eun. Awan kelabu kembali menggelayuti dunia hiburan Indonesia. Artis peran dan penyanyi yang hit di tahun 70 hingga 80-an, Dina Mariana Hevelman, meninggal dunia pada pukul 14.41 WIB kemarin akibat penyakit kanker rahim yang dideritanya. Kepergian Dina mengejutkan sejumlah sahabat dan awak media, mengingat pada 2021 silam, mantan artis cilik papan atas itu sudah menyatakan sembuh dari penyakit kanker rahim stadium 1A yang diidapnya sejak 2017. Namun tahun 2022, Dina kembali mengidap penyakit yang sama. Hanya saja ia memilih merahasiakan penyakitnya itu kepada publik dan penggemarnya. Kondisi Dina yang ngedrop saat melawan keganasan kanker baru diketahui 3 pekan lalu setelah Astri Ivo dan Dewi Irawan, sahabatnya, mengunggah foto dirinya yang tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sempat membaik pasca endoskopi dan kemoterapi, namun kondisi Dina kembali memburuk pada Minggu pagi kemarin. Berbagai upaya dilakukan oleh tim medis, namun teknologi kedokteran tak bisa menentang kehendak Yang Maha Kuasa. Dina Mariana menghembuskan nafas terakhirnya di sebuah rumah sakit di Jakarta Selatan pada usia 59 tahun. Di tahun lalu aku mendapatkan kanker rahim. Di dalam rahim. Kanker di dalam rahim. Stadium awal ketemu 1A. Oke. Tapi pas sudah diangkat, setelah diangkat 3A. 3A. Iya. Oke, berarti itu. Oke, berarti tapi sekarang sudah bersih. Sudah bersih dengan radiasi 28 kali. Radiasi 28 kali. Tapi maintain sekarang tetap kontrol tiap terus. 2 bulan Dengan kontrol. kemo. Nah, di Juli kemarin, tahun ini katanya ada lagi. Di yang di kemoterapi. Jadi ada sampai 3 kali kalau nggak salah, satu paket kan 6 saya lupa juga. Jadi udah beberapa kali di kemo, tapi ternyata ya Tuhan mengedekainya lagi. Ya pastinya shock banget ya. Tapi sebelumnya memang kita udah lihat di rumah sakit, terus udah keep in touch ya, udah saling kabaran. Tapi alhamdulillah sih tadi kita lihat almarhumanya wajahnya begitu tenang, kayak pokoknya bagus banget. Kaget banget tadi pertama kali lihat beritanya di WhatsApp grup ya. Kaget banget lah, itu kan Dina Mariana bukan sahabat kita, lama banget kita kenal. Teman kecil ya, juga teman pengajian juga gitu. Jadi sangat berduka sekali, sangat sedih, dan padahal beberapa bulan yang lalu masih ketemu. Pada saat asar saya dapati berita bahwa almarhumah Hajah Dina Mariana Hevelman meninggal dunia. Saya tahu sudah berapa lama yang lalu beliau kembali sakit. Dia adalah seorang sahabat yang walaupun dia saat itu tenar dan ngetop banget ya, bintang cilik dan segala macam, sibuk dengan kehidupannya, tapi dia sangat peduli, orangnya itu sangat sabar sebagai pendengar yang baik, nggak pernah marah, nggak pernah ngomongin orang gitu. Kepedihan begitu kental terlihat di wajah radian Ratu Langgi Sugandi, suami Dina Mariana, serta anak-anak, menantu, dan cucu almarhumah. Rumah duka di Jalan Pendidikan Rangkapan Jaya Depok sudah sesak oleh kedatangan para pentakziah, termasuk sederet artis. Semasa hidup Dina memang dikenal sebagai pribadi yang supel dan ceria, sehingga kehadirannya begitu dirindukan rekan-rekan seangkatannya. Dia malah kayak semangatnya luar biasa, dan orangnya ceria terus. Memberikan kebahagiaan kepada buat orang justru. Dia kalau kita datang tuh ngobrol, ketawa, berusaha banget, meskipun maaf ya waktu itu dia lagi kesakitan banget, tapi dia kayaknya berusaha buat happy gitu. Punya banyak kenangan banget lah dengan Mbak Dina. Dan alhamdulillah belakangan juga sama dalam majelis taklim ya. Terus dia nggak kelihatan dia sakit kayak begitu sebetulnya gitu. Orang yang sangat peduli sama teman,
sama pokoknya yang di sekitarnya itu ya. Mengawali karirnya sebagai penyanyi cilik, sejak memenangkan Children Pop Singer se-DKI Jakarta pada tahun 1974, Dina produktif menelurkan album. Saat menginjak masa remaja, namanya pun tetap bersinar. Tubuhnya yang mungil dan wajahnya yang inosen membuat Dina sering didapuk peran-peran ABG meski ia sudah dewasa. Salah satu film layar lebar Dina yang sukses komersil pada tahun 1985 adalah film Biarkan Kami Bercinta yang diadaptasi oleh novel dari jendela SMP. Dina yang sudah berusia 20 tahun kala itu dianggap masih pas memerankan anak SMP yang ceria, berpasangan dengan Gusti Randa. Hai. Akhirnya sampai juga di sini. Iya. Takut nggak tadi? Takut sekali. Ngapain Jaka suruh Wulan kemari? Nggak tahu. Enggak. Cuma pengen ketemu aja. Popularitas Dina Mariana memang mencapai puncaknya pada tahun 80-an. Sekitar 35 album solo telah dirilis oleh penyanyi yang sering melantunkan lagu-lagu ceria ini. Bahkan saat musim genre pop cengeng dan semua penyanyi seolah berlomba menyanyikan lagu melankolis, Dina Mariana menjadi pengecualian dan album-albumnya yang berirama ceria tetap laris manis di pasaran. Salah satu lagu Dina yang melegenda dan meraih Golden Record adalah lagu Ingat Kamu. Ya, Dina Mariana disebut sebagai pioner lagu Ingat Kamu. Ketika kemudian duo Maya merilis lagu dengan judul yang sama, dengan syair yang mirip-mirip pula. Meski Maya membantah menjiplak lagu yang dipopulerkan Dina Mariana, namun ia tak menampik adanya kemiripan meskipun kurang dari 8 bar. Hanya saja sebagai penyanyi Dina Mariana tidak mempermasalahkan kemiripan lagunya terutama dari segi referen. Dina tetap menjadi penyanyi besar yang legowo dengan kehadiran para pendatang baru. Sayangnya penggemar musik Indonesia tak bisa lagi melihat karya terbaru Dina Mariana. Penyanyi yang punya ciri khas tahi lalat di ujung pipinya ini telah pergi untuk selama-lamanya. Selamat jalan Dina Mariana. Besok rencananya dimakamkan di Tanah Kusir jam 10 pagi. Rencananya begitu. Semoga ya Allah Dina udah tenang, Dina udah gak sakit lagi, dia husnul khotimah, senyum kok mukanya. Bersama baginda Rasulullah. Duka mendalam juga tengah dirasakan oleh Yadi Bahman alias Wox, drummer Mata Band. Pasalnya Kaisar Akira Aiman, putra pertama Wox yang berusia 17 tahun, ditemukan meninggal pada 31 Oktober lalu di pantai Kelingking, Bali. Wox dan keluarganya sangat terpukul karena kepergian Kaisar ke Bali dalam rangka studi tur bersama teman-teman dan para guru di sekolahnya tidak menghadirkan firasat buruk sedikit pun. Kesedihan Wox dan Joy Suherman istrinya tertumpah saat memakamkan sang putra tercinta di TPU Cibenda pada Suka, Bandung, Jumat lalu. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sabar, apapun ya, Joyce, apapun sabar, ikhlas. Ketemu dulu ya Allah. Anak lagi study tour di Bali, masuk ke pantai Nusa Penida, ke pantai Kelingking Beach. Terus sekelompok
teman-temannya tuh dia renang di bawah. Nah akhirnya terseret ombak lah. Cuma anak saya terseret ombak. Ya akhirnya ya sampai ditemukan jadi jenazah. Jadi dari hari Rabu ditemukan hari kemarin, hari Kamis jam 9 pagi. Kejadian itu hari Rabu jam 12 waktu sana berarti ya, jam 12 waktu Bali. Beberapa hari jelang Kaisar wafat, Woks sering deep talk dengan putra kebanggaannya itu. Woks malah berpesan pada putranya itu agar menjaga adik-adiknya jika ia sudah tiada. Tapi siapa sangka, Kaisar justru dipanggil Tuhan lebih dulu. Buat AA, Kaisar Atira Aiman. Sekarang sudah ada di alam. Yang dulu kita sering bicarakan, dulu kita sering bicara akan ada alam. Cuma kalau dulu ayah suka bilangin, nanti kalau ayah duluan, tolong ya kamu bikin ini. Sekarang ternyata kamu yang duluan, 2 bulan pasca mengalami penyiraman air keras, kondisi fisik dan mental Agus Salim sepertinya mengalami peningkatan signifikan. Mengaku sempat ingin bunuh diri karena tak kuat menghadapi hujatan netizen. Dan tudingan menyelewengkan uang donasi yang didengungkan Pratiwi Novianti. Agus kini lebih tenang dan sesekali sumringah menghadapi awak media. Seperti Jumat lalu, saat menjalani BAP lanjutan terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkannya ke Polda Metro Jaya, Agus tampil santuy dengan celana selutut, dengan mata yang tertutup perban dan kacamata hitam. Kondisi mata Agus pun mengundang perhatian awak media. Mengingat sehari sebelumnya, tepatnya Kamis lalu, beredar video TikTok yang memperlihatkan Agus sudah bisa melihat. Belakangan pun muncul meme-meme yang menyentil kejujuran Agus, yang seolah menegaskan bahwa sebelah mata Agus sudah bisa melihat. Jika benar demikian, mengapa Agus menyembunyikan fakta itu dan tetap mengobrol ratapan di depan kamera? Agus berharap hikmahnya juga Agus bisa ngelihat lagi gitu ya, dari hujat-hujatan yang begitu pedas bagi Agus gitu ya. Ada yang nggak percaya kalau Agus masih nggak bisa ngelihat, mau lihat. Nanti Allah kasih penglihatan sama Agus. Semoga aja Allah kasih penglihatan. Ini bukti kalau Agus belum ngelihat. Bapak pakai baju apa ini warna pink? Coba lihat. Ada lihat nih. Nengok sana. Ada, ini saya juga sih. Tapi benar tadi tuh tebakannya warna pink. Ini namanya kekuasaan Allah, kita kan nggak tahu. Maaf ya. Iya. Makasih teman-teman. Doanya aja ya. Dia sudah melihat ada gambaran sinar. Bukan melihat tuh, artinya bahwa ada sebuah sinar yang dia bisa merasakan melihat dari tadinya gelap. Ini adalah kejutan, artinya bahwa ini adalah mukjizat yang Allah berikan. Harusnya pihak Yayasan Nopi itu mempercepat pertemuan antara Agus dengan pihak Nopi. Menganggap laporannya diterima pihak berwajib karena cukup 2 alat bukti, Agus dan Farhad mendesak pihak berwajib agar segera mempercepat proses Novi sebagai tersangka. Dan yang juga bernafsu menggiring Novi ke penjara adalah Wawa dari Elmi Nurmala, istri Agus. Wawa merasa difitnah Novi karena Novi sempat menudingnya memakan uang 100 juta hasil pemberian Agus. Padahal yang benar, Agus mentransfer uang kepada putrinya dan jumlahnya 95,8 juta, bukan 100 juta. Uang itu sudah digunakan untuk membayar utang rumah sebesar 35,5 juta dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari Agus. Karena dirinya lah yang mengurus Agus. Akan tetapi di samping Farhad Abbas, dengan percaya diri Wawa menegaskan bahwa ia akan mengembalikan uang yang terlanjur dipakainya kepada Novi dengan cara mencicil. Dia selalu bikin story seperti ini. Jadi lebih menggiring ke opini kayak semata mengejar kebencian ya. Dan saya pun udah pada saat itu ngomong sama Bang Densu, Mbak Nopi, kalau memang mau uang itu kita cicil, kita cicil. Kalau memang nggak mau dicicil, saya punya sertifikat dan saya serahkan ke Mbak Nopi. Tapi Mbak Nopi bilang belum ada jawaban, dengan dia bilang akan bicarakan dulu dengan orang yayasan. Besarnya pengaruh petisi kembalikan donasi Agus yang digagas netizen
membuat kubu Agus tak lagi gencar meminta sisa uang donasi yang nilainya masih cukup fantastis, sekitar 1,3 miliar, yang kini berada di rekening Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan milik Novi. Bahkan muncul pula gagasan untuk mengembalikan uang itu kepada netizen yang menyumbang, karena Agus tetap berobat dengan asuransi pemerintah, tidak mengeluarkan kocek pribadi. Keputusan Agus untuk melaporkan Novi, meski diduga dikompori Farhad Abbas, juga mencuatkan polemik di media sosial, hingga Agus dituding seperti kacang lupa pada kulitnya. Salah satu pesohor yang terang-terangan mengkritik sikap Agus pasca melaporkan Novi adalah Denny Sumargo. Lalu benarkah Agus dan Farhad juga akan melaporkan Denny Sumargo karena menganggap YouTuber itu berpihak pada Novi? Semangat. Bang, soal ini gue ladenin nih. Iya, udah gue jawab di TikTok gue. Nanti kalian lihat aja di TikTok sama IG gue. Kan gue mau gue bilang kasih tahu lokasi dan waktunya. Ntar gue samperin aja di situ. Kita lihat aja. Artinya kita kan sekarang fokusnya ke kalau gaya-gaya begitu kan dia disuruh juga gaya topeng monyet juga di jalan dia mau, yang penting ngetop kok. Apalagi mau bersenggolan dengan saya kan. Tahu dirilah kau dan su. Saya mau ketemu Bang Farhad. Tadi udah janjian, Bang Farhadnya udah Sherlock. Kan Pak Farhad kan bilang saya, jadi saya datang, saya pengen tahu, saya mau dia. Ya, kalau kamu ngomong kasar sama dia katanya. Iya, saya datang. Kamu kasar nggak? Saya santai aja. Oh iya, kalau kamu nggak kasar nggak ya udah bos. Panggil aja Bang Farhad. Panggil. Kita bicara baik-baik. Dia mau saya di sini, kita baku. Ya boleh lah. Saya tangkis sedikit begitu. Saya tidak. Dia suka-suka dia aja gitu. Kalau kita siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Terus kalau laki-laki ngejek orang bilang secara laki-laki harus gitu kan? Kita terus dia diam-diam, terus dia pisum, kita masuk penjara gitu maunya. Katanya gua sudah klarifikasi bagaimana? Nah, dulu mau sini bos. Intinya beginilah, masalah antara Novi sama Agus kamu selesaikan. Kalau kamu punya kebaikan di dalam dirimu, ngapain kau pergi tuntut orang? Orang yang sudah bantu orang lain maupun landasan kemanusiaan, cari perdamaian, bukan pergi tuntut. Udah itu aja. Terus yang berikutnya, jangan bawa-bawa nama saya untuk dilibatkan seolah-olah saya berpihak pada salah satu pihak ya. Ya karena Mas yang itu, yang saya hanya membantu mediasi. Udah itu aja. Saya datang bawa di jadi kan kalau tidak jadi ya saya kan orang pengacara, kita nggak mungkin kita mau menganiaya manusia. Saya tidak akan tuntut. Ini saksi kamera, saya tidak tuntut kau.